Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama bersuka cita. Bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab kebaikannya tidak pernah bersudahan di dalam kehidupan kita semua. Angkat suara kita sama-sama berkata, tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tercaplah dan lihatlah, tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Soal Dia baik saudara, sama-sama tercaplah dan lihatlah, tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakannya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami andalkan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percaya. Sebab itu saat ini kami datang menyembah Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya
angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami percaya, ini pengakuan kami dari dasar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari dasar hati kami katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Shalom Bapak Ibu, senang boleh jumpa di hari Minggu 5 Desember 2021. Saudara, kita sudah berada di bulan Desember. Ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Suka atau tidak suka, kita akan segera melepaskan 2021 dan kita akan nanti jika Tuhan berkenan ya, kita akan masuk di 2022. Entah masih bersama COVID atau COVID kita tinggalkan aja di 2021 ya saudara ya. Mungkin juga pergumulan-pergumulan kita tinggalkan di 2021. Haleluya. Saudara, 25 hari lagi ke depan kita akan tinggalkan 2021 ini. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bawa seluruh hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan seturut kehendakmu dalam kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu, biarlah apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan. Tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Habakuk pasal 3 ayat 14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun
Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Habakuk pasal 3 ini sangat menarik kalau kita simak dengan baik. Ini adalah bentuk doa Nabi Habakuk. Saudara, kita tahu bahwa Habakuk ini seorang yang sangat luar biasa imannya. Dia iman sekalipun, bukan iman kalau. Ya kan? Habakuk ini terkenal dengan iman sekalipun, bukan iman kalau. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Di ayat 17, ulang ya. Di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, sama seperti kematian yang tidak dapat kita hindari akan terjadi pada setiap orang. Saudara yakin itu? Kematian akan mendatangi engkau? Haleluya. Kita semua ini antri mati, saudara ya. Jadi jangan sombong. Jadi jangan saudara banggakan dirimu, ya. Dan hari-hari ini saya lihat orang mati itu begitu cepat. Ya kan? Kematian itu begitu cepat datang menjumpai orang hari-hari ini. Di masa pandemi COVID-19 ini saudara, ya saudara lihat ya, itu kuburan massal saudara. Ya, waduh, kemarin kita baru lihat sehat, gagah, hari ini sudah nggak ada. Ya kan? Nah saudara, saya mau katakan dengar baik, sama seperti kematian yang tidak dapat kita hindari akan terjadi pada setiap orang. Demikian halnya dengan berbagai pergumulan itu bisa datang kapan saja dan tidak mungkin akan kita hindari. Benar saudara, kesalehan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk mengikut Tuhan bukan berarti meniadakan yang namanya pergumulan. Iya kan? Berbagai pergumulan itu bisa datang kepada siapapun, kapan saja. Ya, di mana saja. Ya, tanpa memberitahu kepada kita. Masalah itu selalu datang sekonyong-konyong. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-8, bagaimana angin ribut diredakan. Ya toh? Mereka sudah berada bersama dengan Yesus dalam satu perahu. Ya kan? Coba kita lihat di Matius pasalnya yang ke-8. Ya. Kita akan lihat ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi murid-murid Yesus berada dalam satu perahu bersama Yesus. Murid-murid itu sudah mengikut Yesus. Mereka sudah ambil keputusan ikut Yesus. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Masalah itu selalu datang tiba-tiba. Saudara, banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita merasakan penderitaan yang berat. Yang membuat kita susah. Bahkan mungkin meneteskan air mata. Dan bahkan ada yang tidak sanggup bertahan. Hingga mengambil keputusan. Memutuskan untuk bunuh diri.
Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini hendak meneguhkan iman kita manakala pergumulan itu datang. Kita tidak bisa menghambat pergumulan itu datang, saudara. Namun bagaimana supaya kita siap manakala penderitaan itu datang? Jadi kita tidak perlu mempersiapkan bagaimana menghindari pergumulan. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita siap. Ya kan? Jadi bagian kita adalah mempersiapkan diri manakala penderitaan itu datang. Amin. Bagian kita adalah mempersiapkan diri ya ketika pergumulan itu datang, sekalipun hal itu ya mungkin yang paling buruk. Ya kan? Jadi sekalipun hal itu terburuk, ya kan? Kita sudah bersiap. Kita sudah siap oleh iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan mau berharap supaya kesusahan itu datang, bukan. Ya kan? Tetapi jika kesusahan itu datang, maka semuanya akan berlalu tanpa merenggut sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Ketika kesusahan itu datang, dia tidak dapat merenggut sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perhatikan tadi dikatakan di ayat 16 bagian C. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara jemaat Galilea Community of Christ, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Apapun yang akan terjadi, entah menjelang akhir tahun ini atau nanti di 2022 nanti, apapun yang akan terjadi, kita sudah siap menantikan kesusahan itu datang. Amin. Yang kita lakukan bukan menolak, saudara, tetapi kita dengan tenang menanti manakala kesusahan itu datang. Tentu saudara menatap saya dan berkata, mengapa demikian Pak Pendeta? Jawabannya, sebab kita telah menanamkan dalam diri kita pengharapan yang tak akan tergoyahkan. Yaitu apa? Di ayat 19 dikatakan begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Iya kan? Sebelumnya dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudara, orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus telah siap berhadapan dengan situasi terburuk sekalipun. Sebab dalam diri kita telah ada keyakinan yang kuat bahwa semuanya itu dapat kita lalui bersama kuasa pertolongan Tuhan. Dan Alkitab menulis begini saudara di 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-4.
Sebab roh yang ada, dikatakan begini, sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi, sekalipun kesusahan itu datang, orang yang berpengharapan dapat bersorak-sorai sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara jemaat Galilea Community of Christ, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network, dalam perjalanan kehidupan ini kita tetap dapat bersukacita bukan karena materi, bukan karena harta, kehormatan yang ada dalam dunia ini, namun karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Kita bersukacita adalah di dalam Tuhan, bukan di dalam harta, bukan di dalam kehormatan, jabatan, dan kenikmatan dunia ini, saudara. Kita memiliki janji dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau untuk membangun kehidupan di atas pengharapan yang takkan tergoyahkan. Amin. Sebab tertulis dalam Ibrani pasal 6, kalau saudara baca di ayat 19 dan 20, dikatakan di sana pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus akan mengokohkan posisi kita di badai kehidupan yang dapat mendera perahu kehidupan kita. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sawi yang kuat untuk tidak berputus harapan, untuk tidak tawar hati, untuk tidak berputus asa, untuk tidak diatur oleh ketakutan, dan untuk tidak ditenggelamkan oleh penderitaan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya selalu memohonkan kepada Tuhan untuk selalu memenuhi kita dengan berlimpah-limpah pengharapan. Karena memang sudah dijelaskan di sana di Roma pasal 15, ya. Roma pasal 15 pada ayatnya yang ke 13, ya. Roma pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan begini, saudara. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, setiap saat dalam kehidupan ini kita dapat mengisi dan membangun hidup kita dengan iman, pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Supaya pada saat yang tidak terduga, ya kan? Pada saat yang tidak terduga itu terjadi dalam hidup ini, kita sudah siap. Kita tetap kokoh berdiri mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang dua macam dasar, kalau saudara lihat di Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, di sana, siapakah dari kita yang mendirikan di atas batu? Dan siapakah dari kita yang mendirikan rumah di atas pasir? Ya kan? Nah, siapakah dari kita yang bijaksana yang membangun kehidupannya di atas dasar iman, pengharapan kepada Tuhan, tetap dapat kokoh berdiri ketika badai angin, hujan, dan banjir itu datang? Kita tidak akan ditenggelamkan oleh kesusahan yang tidak terduga itu datang.
Sebab jauh hari kita telah membangun hidup kita di atas dasar yang kuat, di atas dasar yang benar. Dan hendaklah kita juga ingat peringatan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, jangan nanti setelah kesusahan itu datang kita baru tahu untuk berteriak Tuhan. Ya kan? Nanti sudah susah baru kita ingat Tuhan. Waktu senang kita lupa Tuhan. Ya kan? Waktu senang seakan kita tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kita bertekun dalam hidup rohani bukanlah hanya sekedar berpengharapan akan kehidupan kekal yang akan disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Namun, kita percaya bahwa ketekunan kita di dalam iman adalah hal yang berguna bagi kehidupan kita juga dalam dunia ini. Iman kita bukan hanya nanti, bukan hanya berguna dalam kehidupan nanti, tetapi juga dalam kehidupan kini. Amin. Kan di dalam Alkitab dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk kehidupan kini maupun kehidupan yang akan datang. Dikatakan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dan dijauhkan daripadanya sakit penyakit. Jadi ketika kita membangun kedisiplinan rohani, kita bertekun dalam hidup rohani, bukanlah hanya sekedar berpengharapan akan kehidupan kekal yang akan disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Namun kita percaya bahwa ketekunan kita dalam iman adalah hal yang berguna bagi kehidupan kita juga kini dan di sini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, apapun pergumulanmu hari ini, jadikan Tuhan kekuatan di tengah pergumulanmu. Amin. Tuhan kekuatan di tengah pergumulan kita. Tatkala kita mengakhiri 2021 yang tinggal 25 hari ke depan. Ya kan? Dan manakala Tuhan izinkan kita masuk 2022, entah masih diwarnai dengan COVID-19 yang levelnya mungkin naik. Level PPKM-nya naik. Mari jadikan Tuhan kekuatan kita. Amin. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dia yang telah mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan diri kita untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Namun saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini Dia nyatakan kepada kita, Dia pelihara kita dengan tidak kekurangan sesuatu pun. Dan kalau kita sampai hari ini ada dan berdiri di penghujung tahun 2021, di hari yang kelima di bulan Desember ini, saudara, mari kita bersyukur. Syukur kita ungkapkan dengan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Firman yang kami baca, kami dengar hari ini menjadikan kami berpengharapan kepada Tuhan.
bahwa kami siap menghadapi segala pergumulan, masalah, tantangan, dan kesulitan. Dan kami jadikan Engkau sebagai kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Tapi kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Karena itu, apa yang kami berikan kepadamu dalam bentuk persembahan, ini adalah ungkapan syukur yang keluar dari hati kami untuk berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dan melalui Galilea Network dan tayangan-tayangan ibadah online di channel ini membuat kami semakin hari semakin kuat. Karena itu kiranya channel ini terus diberkati dan seluruh subscriber diberkati Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan masuk seperjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Persiapkan kami untuk menerima tubuh darah-Mu. Dan mereka yang memberi persembahan Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda setiap rupiah, dolar, euro yang mereka persembahkan kepada Tuhan dan disalurkan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan beberapa firman Tuhan di masanya bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terbeban, yang rindu untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui nomor-nomor yang sudah tertera di layar saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas persembahan saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan hosti dan juga anggur saudara. Kalau tidak ada, saudara bisa mempersiapkan roti dan juga sirup. Sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan perindahkan Yesus. Terima kasih untuk persembahan yang saudara salurkan kepada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Pemberian saudara sangat membantu kami dalam pembuatan konten dan juga pembiayaan operasional yayasan dan juga mensupport untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih, dan setiap rupiah, setiap dolar, euro yang saudara transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, saya doa Tuhan kembalikan 30, 60, 100 bahkan 1000 kali ganda. Amin. Mari siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Kristus. Siapkan elemennya, hosti dan anggur, atau roti dan sirup yang ada di rumahmu. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai landasan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan nanti 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput semua berdiri di tempat masing-masing. Ambil hosti atau roti. Angkat dengan kedua tanganmu di atas kepala. Dan katakan bersama-sama apa yang saya katakan ya. Ya, kita mulai. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku. Sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini aku menerima janji Tuhan. Aku dipulihkan. Aku diberkati. Hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur atau sirup. Kita pegang dengan kedua tangan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Saudara, kita harus percaya bahwa apa yang kita terima adalah darah Kristus seperti yang Yesus katakan. Amin. Mari saudara kita angkat dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat. Tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku. Sehingga aku tidak terpapar oleh COVID-19. Bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan
untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Terima kasih saudara, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Di hari-hari yang sudah kami lewati di 2021 yang diwarnai dengan pandemi COVID-19, kami ada sebagaimana kami berada hari ini. Itu karena Tuhan yang beserta dengan kami. Dan kami juga Tuhan izinkan akan berjalan mengakhiri 2021. Biarlah hari-hari ke depan ini adalah hari-hari yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Menjadi hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari berkat bagi kami semua. Jika Tuhan izinkan kami ada di 2022, terima kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, dan seluruh jemaat Galilea Community of Christ. Tuhan berkati mereka semua yang mengikuti ibadah ataupun yang akan mengikuti nanti. Biarlah semuanya diberkati. Sehat, rumah tangga diberkati, keuangan diberkati. Mereka tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami terus ada dalam rancangan Tuhan. Dan kiranya COVID-19 ini segera akan berakhir dari Indonesia. Dan kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan. Dan sebagaimana Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas kehidupan kami. Engkau tidak merancangkan kecelakaan. Bukan rancangan penyakit, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik atas kehidupan kami. Sekalipun kami ada dalam masa-masa yang sulit, di masa pandemi COVID-19, tetapi kami tetap jadikan Engkau sebagai Tuhan atas seluruh pergumulan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu. Diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu. Diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini 5 Desember 2021. Dan tentu saya sampaikan salam sehat dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat kita berada di bulan Desember. Dan tentunya sedang selalu merayakan ya perayaan-perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kasih buat setiap jemaat Tuhan yang telah menyaksikan program pada hari ini. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.